Pagi itu, suara mesin jahit menjadi musik sehari-hari di rumah kecil milik Putri. Ruangan sempit itu penuh dengan kain warna-warni, benang, dan potongan pola baju. Putri duduk di kursi kayu sambil menunduk, jarinya lincah menggerakkan kain di bawah jarum mesin. Ia seorang penjahit rumahan. Penghasilannya tidak besar, tapi cukup untuk membantu suaminya, Rudy, membeli kebutuhan harian. Meski lelah, Putri jarang mengeluh. Ia percaya, selama mereka saling mendukung, semua akan baik-baik saja. "Put, kamu udah sarapan belum?" Suara Rudy terdengar dari ruang tamu. "Belum. Aku selesaikan satu pesanan lagi ya, nanti sekalian makan," jawab Putri tanpa menoleh. Rudy hanya mengangguk pelan. Ia duduk di kursi, memainkan ponselnya. Setiap hari hampir sama. Putri bekerja dari pagi sampai malam. Rudy sering di rumah, kadang membantu, tapi lebih sering bersantai. Bagi Putri, itu tidak masalah. Ia berpikir, mungkin Rudy sedang menunggu pekerjaan yang cocok. Ia ingin percaya bahwa suaminya akan berubah. Siang itu, seseorang mengetuk pintu. "Assalamualaikum," suara seorang pria terdengar dari luar. Putri berjalan membuka pintu dan tersenyum. "Oh, Teguh. Masuk, ayo." Teguh adalah adik Rudy, bekerja sebagai staf keuangan di salah satu perusahaan swasta. Wajahnya ramah dan sopan, selalu datang membawa senyum. "Aku lewat sini tadi, sekalian mampir." "Kamu lagi sibuk ya, Mbak?" "Enggak juga, cuma nyelesain pesanan langganan aja," jawab Putri sambil menyiapkan teh hangat. Teguh duduk di kursi kayu dekat pintu. Matanya melihat tumpukan kain dan benang. "Kamu enggak capek, Mbak? Dari dulu kerja terus." Putri tersenyum tipis. "Kalau aku nggak kerja, siapa lagi? Harus ada yang tetap jalan, kan?" Rudy keluar dari kamar. "Loh, Teguh datang? Jarang-jarang kamu sempat." Teguh berdiri dan menyalami kakaknya. "Iya, cuma mampir bentar, Mas. Nengok kalian." Rudy mengangguk seadanya. "Ya bagus. Tapi jangan ganggu Putri, dia lagi sibuk tuh." Putri hanya diam. Ia tahu nada itu. Rudy sering merasa tidak nyaman kalau Teguh terlalu banyak bicara dengan Putri. Padahal Teguh selalu sopan dan tidak pernah berlebihan. Setelah beberapa menit berbincang ringan, Teguh berpamitan. "Kalau butuh bahan kain tambahan, Mbak, bilang aja. Kantor tempatku sering buang stok kain sisa, bisa aku bantu ambil." Putri tersenyum. "Terima kasih, Teguh. Nanti kalau butuh, aku kabari ya." Setelah Teguh pergi, Rudy menatap Putri. "Kamu terlalu baik sama dia," katanya dengan nada dingin. Putri menatap suaminya. "Dia cuma bantu, Ruth. Lagian, dia kan adik kamu sendiri." Rudy menghela napas. "Iya, tapi aku nggak suka kalau kamu kelihatan terlalu dekat." Putri diam. Ia tahu perdebatan seperti ini tidak akan berakhir baik. Ia memilih melanjutkan jahitannya sambil menahan perasaan. Malamnya, saat semua pesanan selesai, Putri duduk di teras kecil sambil memandangi lampu jalan. Di pangkuannya ada kain polos berwarna putih, bahan untuk pesanan berikutnya. Ia menarik napas panjang. "Semoga besok lebih baik," gumamnya. Rudy keluar membawa segelas kopi. "Kamu belum tidur?" "Belum. Aku lagi pikirin bahan pesanan minggu depan." Rudy duduk di sebelahnya. "Kamu kerja terus. Kapan mikirin aku?" katanya setengah bercanda. Putri menatap suaminya pelan. "Aku kerja juga buat kamu, Ruth. Buat kita." Rudy tersenyum samar, tapi matanya kosong. "Iya, tapi aku pengen hidup kita lebih dari ini. Aku pengen punya istri yang bisa bantu aku sukses, bukan cuma menjahit di rumah." Kata-kata itu membuat Putri diam lama. Di dadanya terasa sesak, tapi ia menahan diri. "Aku cuma bisa berusaha dengan caraku," katanya pelan. Rudy berdiri, meneguk kopinya, lalu masuk ke dalam tanpa menjawab. Putri menatap kain putih di tangannya. Ia tidak tahu bahwa kain itu akan menjadi simbol dari awal perjalanan panjangnya, dari ruang kecil yang penuh benang, menuju dunia yang sama sekali berbeda. Namun malam itu, ia hanya seorang wanita sederhana yang mencoba tetap kuat untuk keluarganya. Namun malam itu, ia hanya seorang wanita sederhana yang mencoba tetap kuat untuk keluarganya. Keesokan paginya, Putri kembali duduk di depan mesin jahitnya. Udara pagi masuk lewat jendela kecil, membawa suara ayam dan langkah anak-anak yang berangkat sekolah.
Ia mulai menjahit pesanan baru, baju seragam sebuah toko kecil. Sambil bekerja, pikirannya melayang ke ucapan Rudy semalam. Kata-kata itu terus terulang di kepalanya. Aku pengen punya istri yang bisa bantu aku sukses. Sore hari, Rudy pulang membawa wajah lelah. Gimana hasilnya hari ini? Tanya Putri pelan. Gagal lagi. Katanya posisi udah diisi orang, jawab Rudy, menjatuhkan tubuhnya ke sofa. Putri mencoba tersenyum. Enggak apa-apa, Ruth. Masih banyak kesempatan lain. Rudy tidak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit, lalu memejamkan mata. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Putri bekerja keras, Rudy semakin sering murung. Kadang Rudy ikut membantunya memotong kain, tapi tidak lama. Ia cepat bosan. Suatu siang, Teguh datang lagi. Permisi, Mbak Putri, katanya sambil membawa kantong plastik besar. Putri menoleh dari mesin jahitnya. Teguh, ada apa? Aku bawain kain sisa dari kantor. Masih bagus, bisa kamu pakai buat pesanan, ucap Teguh sambil tersenyum. Putri terlihat senang. Wah, terima kasih banyak. Ini membantu banget. Teguh duduk di kursi sambil menatap sekeliling. Mas Rudy mana, Mbak? Lagi keluar, katanya ada urusan, jawab Putri sambil melipat kain. Mereka mengobrol ringan. Teguh bercerita tentang pekerjaannya, tentang klien yang rewel, juga tentang rencananya membuka usaha kecil. Putri mendengarkan dengan tenang, sesekali tertawa kecil. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, wajah Putri terlihat cerah. Beberapa menit kemudian, Rudy datang. Begitu melihat Teguh, ekspresinya berubah. Kamu di sini lagi? Teguh berdiri. Iya, Mas. Aku cuma nganter kain buat Mbak Putri. Rudy menatap kantong plastik di meja, lalu menatap Putri. Kamu minta kain ke dia? Putri menggeleng cepat. Enggak, dia sendiri yang nawarin. Rudy diam sejenak, lalu tertawa kecil. Hebat juga ya. Sekarang adikku bantu kamu cari bahan. Nada suaranya membuat Putri tidak nyaman. Teguh mencoba mengubah suasana. Mas, aku pulang dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi. Setelah Teguh pergi, Rudy menatap Putri lama. Kamu seneng banget ya kalau dia datang, katanya pelan. Putri terkejut. Maksud kamu apa? Sudahlah, Put. Aku cuma lihat, kamu lebih banyak senyum kalau ngobrol sama dia daripada sama aku. Putri menunduk. Ia tidak ingin membalas. Aku capek, Ruth. Aku cuma kerja, nggak lebih. Rudy berdiri dan masuk ke kamar, membanting pintu. Malamnya, Putri duduk sendirian di ruang tamu. Ia memegang sehelai kain dari Teguh. Kain itu halus dan berwarna biru muda. Entah kenapa, ia merasa kain itu memberi semangat baru. Ia berjanji dalam hati, mulai besok ia ingin bekerja lebih keras. Bukan untuk membuktikan pada siapapun, tapi supaya ia punya pegangan sendiri kalau semuanya berubah. Beberapa hari kemudian, pesanan jahitannya semakin banyak. Putri mulai tidur larut malam, tapi ia tidak mengeluh. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu. Suatu malam, Rudy pulang lebih awal dari biasanya. Put, aku ketemu teman lama. Katanya dia punya ide bisnis, tapi butuh modal. Putri berhenti menjahit. Modalnya berapa? Sekitar 5 juta, jawab Rudy. Putri terdiam. Tabungan mereka tidak banyak, hanya hasil dari menjahit. Aku pikirin dulu ya, Ruth. Takutnya nanti rugi. Rudy langsung kesal. Kamu selalu takut. Makanya hidup kita nggak maju-maju. Putri menatap wajah suaminya. Aku cuma hati-hati, Ruth. Semua hasil kerja kita kecil. Aku nggak mau salah langkah. Rudy tidak menjawab. Ia berbalik masuk ke kamar, meninggalkan Putri sendirian di depan mesin jahitnya. Malam itu terasa panjang. Putri menatap jarum mesin yang diam, seolah berpikir apakah semua ini masih bisa bertahan lama. Di luar, angin berhembus pelan. Di dalam, seorang wanita berusaha menenangkan hatinya, sambil berharap besok akan membawa sedikit perubahan. Di dalam, seorang wanita berusaha menenangkan hatinya, sambil berharap besok akan membawa sedikit perubahan. Namun keesokan paginya, keadaan tidak jauh berbeda. Putri bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, lalu kembali ke mesin jahitnya. Rudy duduk di meja makan dengan wajah murung.
Aku masih mikirin ide bisnis kemarin, Put. Aku yakin ini bisa jalan kalau kita berani. Putri meletakkan piring di depannya. Aku nggak melarang, Ruth. Tapi aku minta kamu riset dulu. Jangan langsung keluar uang. Rudy menghela napas panjang. Kamu ini selalu mikirnya negatif. Putri diam. Ia tidak ingin suasana pagi berubah jadi pertengkaran. Ia tahu Rudy sedang stres karena belum juga berhasil mendapatkan pekerjaan tetap. Menjelang siang, pesanan jahitan datang lagi. Kali ini dari pelanggan baru, seorang pemilik butik kecil. Ia memesan 10 potong dress wanita untuk dijual kembali. Putri senang sekali, karena itu berarti penghasilannya akan bertambah. Sore hari, saat ia sedang memotong kain, ponselnya berdering. Ternyata Teguh. Halo, Mbak Putri. Aku cuma mau bilang, kalau butuh tambahan benang atau kain, aku bisa bantu ambilkan minggu depan. Gratis, kok. Putri tersenyum kecil. Wah, makasih ya, Teguh. Tapi jangan repot-repot, nanti aku beli sendiri. Bukan repot, Mbak. Aku senang bisa bantu, jawab Teguh ramah. Mereka berbincang sebentar tentang pekerjaan dan bahan kain. Suara Teguh terdengar tenang dan sopan. Putri merasa nyaman berbicara dengannya, karena tidak ada tekanan apapun. Namun, tanpa sepengetahuannya, Rudy mendengar percakapan itu dari kamar. Setelah Putri menutup telepon, Rudy keluar dengan wajah tidak senang. Kamu telepon siapa? Putri menoleh, agak terkejut. Teguh. Dia nawarin bantuin kain lagi. Rudy menatap tajam. Kamu nggak usah sering-sering hubungi dia. Nanti orang bisa salah paham. Putri mencoba tenang. Aku nggak ada maksud apa-apa, Ruth. Teguh cuma bantu, itu saja. Rudy hanya bergumam pelan, lalu pergi keluar rumah. Hari-hari berikutnya, Rudy semakin jarang di rumah. Kadang dia bilang sedang cari kerja, kadang katanya bertemu teman untuk urusan bisnis. Putri tidak banyak bertanya. Ia memilih fokus pada pekerjaannya. Suatu malam, saat sedang menjahit, Putri mendengar motor berhenti di depan rumah. Teguh datang membawa beberapa gulung kain dan kotak benang. Mbak Putri, aku bawain kain seperti yang kamu pesan waktu itu, katanya sambil tersenyum. Putri senang. Teguh, kamu baik banget. Padahal aku belum sempat minta tolong. Enggak apa-apa. Aku lewat sini tadi, jadi sekalian aja, jawab Teguh. Mereka mengobrol sebentar. Putri mengucapkan terima kasih berkali-kali, sementara Teguh hanya tertawa kecil. Tapi saat itu juga, Rudy datang. Wajahnya langsung berubah. Teguh, kamu di sini lagi? Iya, Mas. Aku cuma nganter kain buat Mbak Putri, jawab Teguh sopan. Rudy mendekat, suaranya mulai meninggi. Kamu pikir aku nggak bisa bantu istriku sampai kamu harus turun tangan tiap minggu? Mas, jangan salah paham, kata Teguh pelan. Aku cuma niat baik. Putri segera berdiri, mencoba menenangkan suasana. Ruth, sudah. Jangan marah. Teguh cuma bantu aku kerja. Rudy menatap mereka berdua, lalu berkata dengan nada dingin, aku capek lihat kamu terlalu sibuk dengan urusan yang gak penting. Setelah itu, ia masuk ke kamar dan menutup pintu keras-keras. Teguh menatap Putri dengan wajah khawatir. Aku minta maaf, Mbak. Aku nggak bermaksud bikin masalah. Putri menggeleng cepat. Bukan salah kamu, Teguh. Aku yang harusnya bisa jaga suasana. Teguh menatap Putri beberapa detik. Kalau kamu butuh teman cerita, aku ada, Mbak. Putri hanya tersenyum lemah. Terima kasih, Teguh. Malam itu, setelah Teguh pulang, Putri duduk lama di ruang tamu. Rumah terasa sunyi. Ia menatap hasil jahitannya satu persatu. Hidupnya berjalan seperti benang yang terus berputar di bawah jarum, berulang-ulang, tanpa tahu kapan berhenti. Namun di dalam hatinya, ia mulai sadar bahwa sesuatu sedang berubah. Ia tidak tahu perubahan itu akan membawa dirinya ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Tapi ia yakin satu hal, ia tidak bisa terus begini. Pagi berikutnya, Putri bangun dengan tekad baru. Ia ingin memperbaiki semuanya, terutama hubungan dengan Rudy. Ia menyiapkan sarapan lengkap, berharap suasana pagi bisa lebih hangat. Rudy keluar kamar dengan wajah datar. Kamu nggak tidur semalaman ya? Putri tersenyum kecil.
Enggak apa-apa. Aku mau selesaikan jahitan dulu. Rudy duduk di meja makan, memandangi makanan di depannya. Kamu capek, Put. Tapi hasilnya segitu-gitu aja. Putri berhenti sejenak. Aku tahu. Tapi aku berusaha semampuku. Rudy mendesah. Berusaha terus nggak cukup kalau nggak bisa bikin hidup kita naik. Aku pengen hidup enak, bukan kayak gini terus. Kata-kata itu menancap di hati Putri. Ia tidak marah, tapi ada rasa sedih yang sulit dijelaskan. Ia hanya ingin keluarganya bahagia, tapi yang ia terima selalu keluhan. Beberapa hari kemudian, Rudy pulang membawa kabar. Put, aku ikut proyek bisnis temenku. Dia bilang keuntungannya bisa 2 kali lipat dalam sebulan. Putri terkejut. Proyek apa? Bisnis investasi, katanya. Putri langsung khawatir. Kamu yakin? Banyak investasi bodong sekarang. Rudy menggeleng. Aku yakin ini aman. Aku cuma butuh 5 juta. Putri terdiam. Ia tahu tabungan mereka hanya sedikit, tapi ia juga tidak ingin membuat Rudy merasa tidak didukung. Kalau kamu yakin, ya sudah. Tapi hati-hati, Ruth. Rudy tersenyum kecil. Tenang aja. Aku tahu apa yang aku lakukan. Beberapa minggu berjalan, Putri tetap bekerja keras. Pesanan jahitannya makin banyak, bahkan ada pelanggan yang mulai pesan rutin. Namun, Rudy justru semakin jarang di rumah. Katanya sibuk mengurus proyek. Suatu sore, ketika Putri sedang menjahit, seseorang mengetuk pintu keras-keras. Permisi, ini rumahnya Rudy. Putri keluar, melihat 2 pria berdiri di depan rumah. Iya, saya istrinya. Ada apa, ya? Salah satu pria menjawab dengan nada tegas. Suami ibu ikut investasi kami dan belum menyetor sisa pembayaran. Kami datang baik-baik, tapi kalau tidak diselesaikan, kami bisa laporkan. Putri terkejut. Sisa pembayaran? Bukannya dia sudah setor semua? Belum. Masih kurang 3 juta. Kami sudah coba hubungi, tapi dia tidak bisa dihubungi. Setelah mereka pergi, Putri langsung duduk lemas di kursi. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saat Rudy pulang malamnya, Putri langsung menanyakan hal itu. Ruth, tadi ada orang datang. Katanya kamu belum bayar sisa investasi. Rudy terlihat gelisah. Iya, aku tahu. Tapi itu cuma salah paham. Nanti aku urus. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Aku nggak mau kamu panik, Put, jawab Rudy cepat. Putri menatapnya lama. Tapi mereka datang ke rumah. Aku malu, Ruth. Rudy membuang pandangan. Kamu selalu mikirin omongan orang. Aku cuma butuh waktu. Nanti juga balik modal. Beberapa hari kemudian, 2 pria itu datang lagi, kali ini dengan nada lebih keras. Mereka menuntut pembayaran segera. Putri tidak tahu harus berbuat apa. Ia akhirnya memberikan uang tabungan hasil menjahitnya untuk menutup kekurangan itu. Setelah mereka pergi, Putri duduk di lantai dengan mata kosong. Semua hasil kerja kerasnya habis. Rudy tidak ada di rumah saat itu. Ia pergi entah kemana. Malamnya, Rudy pulang dan terkejut melihat wajah Putri yang pucat. Kamu kenapa? Putri menatapnya datar. Aku bayar kekurangan uangmu. Tabunganku habis. Rudy terdiam, lalu berkata pelan. Maaf, Put. Aku nggak tahu bakal begini. Untuk pertama kalinya, Putri merasa kecewa bukan hanya karena uangnya hilang, tapi karena rasa percaya yang ikut hancur. Ia diam lama, menatap lantai. Aku capek, Ruth. Aku kerja siang malam, tapi yang kamu bawa cuma masalah. Rudy tidak menjawab. Ia memilih keluar rumah tanpa sepatah kata. Malam itu, Putri menangis diam-diam sambil menatap mesin jahitnya. Ia sadar, hidupnya mulai retak. Namun di dalam hatinya, ada dorongan kecil untuk tetap bertahan. Mungkin bukan karena cinta pada Rudy, tapi karena ia tidak mau terus dianggap lemah. Mungkin bukan karena cinta pada Rudy, tapi karena ia tidak mau terus dianggap lemah. Sejak malam itu, cara pandang Putri mulai berubah. Ia sadar, tidak ada yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri. Pagi-pagi sekali, Putri sudah duduk di depan mesin jahit. Ia ingin fokus bekerja, mengisi pikirannya dengan hal-hal yang berguna. Namun, saat jarum mesin berputar,
Pikirannya justru melayang pada kalimat Rudy dulu. Aku pengen punya istri yang bisa bantu aku sukses. Ia mulai berpikir, mungkin sudah saatnya berhenti menunggu pengakuan dari orang lain. Ia harus membuktikan sendiri bahwa dirinya bisa berhasil. Beberapa hari kemudian, Teguh datang lagi. Ia membawa beberapa brosur pelatihan ekonomi digital. Mbak Putri, di kantor aku ada pelatihan online gratis tentang trading. Pesertanya boleh dari luar perusahaan juga. Kamu mau coba? Putri menatap brosur itu dengan ragu. Trading? Aku nggak ngerti sama sekali. Teguh tersenyum. Semua orang mulai dari nol. Kamu cerdas, Mbak. Aku yakin kamu bisa belajar. Putri membaca brosur itu perlahan. Dalam hati, ia tertarik, tapi juga takut gagal. Aku pikir-pikir dulu ya, Teguh. Ambil waktu kamu. Tapi kalau kamu mau, aku bantu daftarkan, kata Teguh dengan nada lembut. Malamnya, Putri bercerita pada Rudy tentang pelatihan itu. Rud, aku ditawarin ikut pelatihan online. Gratis, cuma butuh waktu belajar beberapa jam per hari. Rudy menatapnya sekilas. Pelatihan apa lagi? Kamu nggak usah buang waktu di hal nggak jelas. Fokus aja jahit. Tapi ini bisa jadi peluang baru, ujar Putri pelan. Rudy langsung berdiri. Put, kamu nggak usah ikut-ikutan bisnis aneh. Kamu pikir gampang cari uang dari internet? Putri terdiam. Aku cuma mau coba. Aku nggak minta apa-apa. Rudy menghela napas keras. Terserah kamu. Tapi jangan salahkan aku kalau kamu gagal. Keesokan harinya, tanpa memberitahu Rudy, Putri memutuskan ikut pelatihan itu. Ia belajar lewat laptop pinjaman dari Teguh. Setiap malam setelah menjahit, ia menonton video pelajaran dan mencatat hal-hal penting. Hari-hari terasa berat. Tubuhnya lelah, tapi semangatnya perlahan tumbuh. Ia mulai paham dasar-dasar trading, meskipun sering bingung dan salah hitung. Kadang Teguh datang untuk membantu menjelaskan. Suatu malam, saat Rudy melihat Putri sedang belajar di depan laptop, ia tertawa kecil. Kamu masih aja percaya sama hal kayak gitu? Udah umur segini, masih aja mau belajar yang gak pasti. Putri menatap layar, berusaha tidak terganggu. Aku cuma mau tahu batas kemampuanku. Rudy mendengus. Batas kamu itu mesin jahit, Put. Jangan mimpi jadi orang kaya. Kata-kata itu menusuk hati Putri, tapi kali ini ia tidak menangis. Ia menatap layar laptopnya dengan tekad baru. Kalau mimpi aja dilarang, berarti kamu gak pernah percaya aku bisa berubah, katanya pelan. Malam itu, Putri belajar lebih lama dari biasanya. Di layar laptop, grafik naik turun membuatnya pusing, tapi juga penasaran. Ia mulai mencatat strategi kecil, mencoba simulasi, dan membaca ulang catatan. Beberapa minggu kemudian, pelatihan selesai. Putri mendapat sertifikat digital sebagai peserta terbaik. Teguh datang membawa kabar baik itu. Mbak, kamu peringkat 1 di pelatihan kemarin. Hebat banget. Putri terkejut. Serius? Aku cuma ikut karena ingin tahu, Teguh. Ya tapi hasilnya luar biasa. Ini bukti kamu punya kemampuan, ujar Teguh sambil tersenyum. Putri memandangi sertifikat itu lama. Rasanya aneh, tapi menyenangkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Namun, ketika ia menunjukkan sertifikat itu pada Rudy malamnya, reaksi yang didapat tidak seperti yang diharapkan. Rudy menatapnya dingin. Sertifikat doang gak bisa bayar listrik, Put. Putri terdiam, lalu menaruh kertas itu di atas meja. Mungkin sekarang belum, tapi suatu saat bisa. Rudy hanya mengangkat bahu dan pergi. Malam itu, Putri duduk sendirian sambil memandangi sertifikat itu. Di dalam dirinya muncul rasa percaya diri kecil, seperti cahaya yang baru menyala. Ia tahu jalannya masih panjang, tapi ia juga tahu satu hal. Ia sudah memulai langkah pertamanya. Ia tahu jalannya masih panjang, tapi ia juga tahu satu hal. Ia sudah memulai langkah pertamanya. Beberapa bulan kemudian, langkah kecil itu mulai menunjukkan hasil. Putri perlahan belajar lebih serius tentang dunia trading. Ia membuka akun kecil dan mencoba investasi dengan modal seadanya. Awalnya banyak salah. Pernah ia kehilangan hampir separuh modal karena kesalahan perhitungan. Tapi bukannya menyerah, Putri justru makin hati-hati. Ia mencatat semua kesalahannya dan memperbaiki cara berpikirnya.
Teguh sesekali datang membantu menjelaskan hal-hal yang sulit. Kadang mereka belajar bersama di ruang tamu sambil minum teh. Teguh selalu memberi semangat, dan Putri merasa ada teman yang bisa dipercaya. Sementara itu, Rudy semakin jarang di rumah. Ia mulai menunjukkan jarak, bahkan ketika Putri berusaha tetap sopan dan tenang. Suatu malam, saat Putri bercerita bahwa ia mulai mendapat keuntungan kecil dari trading, Rudy hanya tertawa. "Kamu pikir hasil segitu bisa bikin kita kaya?" katanya meremehkan. Putri tidak menjawab. Ia tahu tak ada gunanya membantah. Namun, seminggu kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Putri menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari perusahaan investasi. Suara di seberang terdengar ramah. "Selamat siang, Ibu Putri. Kami mengonfirmasi bahwa Anda telah terpilih sebagai salah satu investor aktif yang berhak mendapatkan undangan ke seminar nasional di Semarang. Apakah Anda bersedia hadir?" Putri hampir tak percaya. Ia memeriksa ulang email dan nomor telepon itu. Setelah yakin semuanya resmi, ia setuju. Hari acara tiba, dan ia berangkat mengenakan blazer sederhana serta jilbab pastel. Saat nama, Putri Santika, disebut sebagai peserta inspiratif dengan performa terbaik di platform itu, tepuk tangan memenuhi ruangan. Putri berdiri di panggung, menerima penghargaan kecil dan kesempatan berbicara. Suaranya sedikit gemetar, tapi tulus. "Saya hanya seorang mantan penjahit yang belajar hal baru dari nol. Saya tidak punya latar belakang ekonomi, tapi saya percaya kalau mau berusaha, peluang selalu ada." Beberapa peserta mendekatinya setelah acara dan memuji keberaniannya. Bahkan panitia meminta izin untuk menulis kisahnya di situs resmi komunitas. Namun kabar itu ternyata cepat menyebar, termasuk ke lingkungan rumahnya. Beberapa tetangga mulai membicarakannya dengan nada sinis. Katanya sekarang dia trader sukses, padahal dulu cuma tukang jahit. "Aku dengar dia cuma numpang nama di akun orang. Mana mungkin dia bisa jadi kaya sendiri?" Putri mendengar bisikan itu saat lewat di warung dekat rumah. Ia mencoba menahan diri, pura-pura tidak peduli. Tapi yang paling menyakitkan bukan omongan orang luar, melainkan dari orang terdekat. Malamnya, Rudy pulang dengan wajah kesal. "Kamu bikin malu aku, Put. Semua orang ngomongin kamu. Katanya kamu ngaku-ngaku jadi investor besar." Putri menatapnya bingung. "Aku nggak ngaku-ngaku. Aku cuma diundang karena hasil tradingku bagus." Rudy tertawa sinis. "Kamu pikir aku percaya? Mana mungkin penjahit kayak kamu jadi investor? Jangan bohong." Putri berdiri. "Aku nggak bohong, Ruth. Aku kerja keras buat ini." Rudy menggeleng. "Sudahlah. Kamu cuma pengen pamer biar kelihatan hebat. Aku malu punya istri yang sok sukses." Kata-kata itu membuat dada Putri terasa berat. Ia ingin menjelaskan, tapi percuma. Rudy keluar rumah sambil membanting pintu. Beberapa hari berikutnya, gosip semakin ramai. Ada yang mengatakan Putri hanya menipu orang dengan cerita sukses palsu. Bahkan ada yang menulis komentar jahat di media sosial setelah kisahnya diunggah oleh panitia seminar. Putri membaca komentar itu satu persatu sambil menahan air mata. Pura-pura sukses padahal cuma numpang tenar. Bohong, mana mungkin dia bisa punya uang sebanyak itu? Teguh yang melihatnya langsung berkata, "Mbak, jangan baca komentar itu. Orang cuma iri." Putri menunduk. "Tapi mereka bahkan gak kenal aku, Teguh. Mereka cuma tahu sebagian cerita." Teguh menatapnya tenang. "Kalau kamu yakin itu benar, gak usah takut. Biar waktu yang buktikan." Putri menarik napas panjang. Ia ingin kuat, tapi hatinya tetap terluka. Ia tidak menyangka perjuangannya untuk memperbaiki hidup justru menimbulkan fitnah. Malam itu, ia duduk lama di ruang tamu. Di meja, sertifikat dan penghargaan kecil dari seminar masih tergeletak. Putri menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau mereka mau menjatuhkanku, aku harus punya alasan lebih kuat untuk tetap berdiri." Itu adalah malam pertama di mana Putri mulai memikirkan langkah besar berikutnya. Sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Itu adalah malam pertama di mana Putri mulai memikirkan langkah besar berikutnya. Sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, Putri duduk di ruang tamu sambil memandangi laptopnya.
Komentar negatif di media sosial masih terus berdatangan. Ia ingin menutup semuanya, tapi di sisi lain ia sadar, diam saja tidak akan menyelesaikan apapun. Akhirnya, ia menulis sebuah pernyataan singkat di akun pribadinya. Saya tidak pernah mengaku-ngaku jadi orang besar. Saya hanya seorang wanita yang belajar dan bekerja keras. Jika itu salah, biarlah waktu yang menjawab. Postingan itu sederhana, tapi cepat menyebar. Banyak orang yang mulai menuliskan dukungan. Ada juga beberapa peserta seminar yang membenarkan bahwa Putri memang benar-benar hadir dan menerima penghargaan. Namun, Rudy tidak suka dengan perhatian yang mulai diterima istrinya. Sore itu, ia pulang dengan wajah masam. "Kamu bikin status apa lagi? Sekarang semua orang makin ngomongin kamu," katanya ketus. Putri menatapnya tenang. "Aku cuma mau klarifikasi, Ruth. Aku capek disalahpahami." Rudy tertawa kecil. "Capek? Kamu sendiri yang cari masalah." Putri tidak ingin berdebat lagi. Ia memilih diam dan kembali ke kamarnya. Tapi dalam diam itu, ia membuat keputusan baru. Ia harus mandiri sepenuhnya, tanpa bergantung pada siapapun, termasuk Rudy. Beberapa hari kemudian, Teguh datang membawa kabar penting. "Mbak Putri, aku dengar teman kantorku mau menjual saham kecil di sebuah proyek properti. Dia butuh mitra yang bisa dipercaya. Kalau kamu tertarik, aku bisa kenalkan." Putri terkejut. "Saham properti? Aku belum pernah ikut hal kayak gitu." Teguh tersenyum. "Aku bantu kamu belajar dulu. Kamu bisa mulai dari kecil." Putri ragu, tapi akhirnya setuju. Ia mulai belajar lebih dalam tentang investasi dan manajemen bisnis. Setiap malam ia mencatat strategi baru dan menghitung risiko. Teguh sering datang membantu, tapi selalu menjaga jarak dan sopan. Ia tahu posisi Putri masih istri kakaknya, jadi tidak pernah melangkah melewati batas. Beberapa minggu berjalan, kerja keras Putri mulai terlihat. Ia berhasil menambah penghasilannya sedikit demi sedikit. Ia juga mulai dikenal di kalangan komunitas trader lokal sebagai wanita tangguh yang tidak mudah menyerah. Namun di sisi lain, Rudy justru semakin menjauh. Ia merasa kalah dan tersisih. Suatu malam, ia menatap Putri dengan tatapan sinis. "Sekarang kamu sibuk terus. Bahkan buat aku aja nggak ada waktu." Putri menatapnya tenang. "Aku kerja buat masa depan kita, Ruth. Bukannya buat ninggalin kamu." Rudy berdiri. "Kamu pikir aku percaya? Semua orang di luar sana ngomong kamu naik karena bantuan orang lain. Jangan-jangan Teguh itu alasan sebenarnya kamu sibuk." Putri terkejut. "Apa maksud kamu?" Rudy mendekat. "Aku lihat kamu makin sering sama Teguh. Kalian ada hubungan." Putri menatapnya tajam. "Jangan tuduh aku sembarangan. Teguh bantu aku belajar. Itu aja." Rudy menggeleng. "Aku nggak percaya." Putri menarik napas panjang. "Ruth, aku sudah cukup sabar. Aku kerja, aku tahan malu, aku diam waktu kamu gagal. Tapi sekarang kamu malah nuduh aku yang bukan-bukan." Rudy tidak menjawab. Ia hanya berjalan keluar rumah dan menghilang malam itu tanpa kabar. Hari-hari berikutnya, Putri menjalani semuanya sendirian. Ia tetap bekerja, tetap belajar, dan tetap berusaha tenang. Teguh sesekali datang hanya untuk memastikan Putri baik-baik saja. Suatu sore, Teguh berkata, "Kamu kuat banget, Mbak. Aku salut." Putri menatapnya dan tersenyum lemah. "Kuat karena nggak punya pilihan, Teguh. Kalau aku berhenti, semua yang aku perjuangkan akan sia-sia." Teguh mengangguk. "Kalau ada yang bisa kubantu, bilang aja. Aku nggak mau kamu hadapi semua ini sendirian." Putri menatap Teguh lama. Di matanya ada ketulusan yang jarang ia lihat dari siapapun. Tapi ia juga tahu, hubungan mereka tidak bisa salah langkah. "Terima kasih, Teguh. Aku cuma butuh seseorang yang percaya padaku, bukan kasihan." "Aku percaya," jawab Teguh singkat. Malamnya, Putri duduk di depan laptop. Ia melihat angka-angka di layar, hasil trading dan investasi yang mulai tumbuh stabil. Namun pikirannya bukan hanya soal uang, tapi tentang harga diri. Ia tahu gosip masih ada, tapi kali ini ia tidak peduli. Ia sudah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu bertahan. Namun di luar sana, masih ada orang-orang yang tidak suka melihatnya berhasil. Dan sebentar lagi, ujian yang lebih besar akan datang tanpa ia duga.
Namun di luar sana, masih ada orang-orang yang tidak suka melihatnya berhasil. Dan sebentar lagi, ujian yang lebih besar akan datang tanpa ia duga. Pagi itu, Putri sedang berada di kantor komunitas bisnis kecil yang ia bentuk bersama beberapa teman trader. Tiba-tiba teleponnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. "Halo, ini Bu Putri Santika?" "Iya, benar. Ada yang bisa saya bantu?" "Bu, saya dari media lokal. Kami ingin mengonfirmasi berita yang beredar. Benarkah Anda diangkat menjadi CEO baru Mall Cendana di Semarang?" Putri terdiam. "Apa? CEO Mall Cendana?" "Betul, Bu. Ada foto Anda yang beredar dengan keterangan itu. Katanya Anda pemilik baru setelah warisan dari keluarga besar Santika." Putri terkejut. Ia baru tahu bahwa kabar itu menyebar tanpa sepengetahuannya. Namun yang membuatnya makin bingung adalah bagian warisan. Ia memang mendapat kabar dari notaris beberapa waktu lalu bahwa salah satu kerabat jauh meninggalkan aset, tapi ia belum sempat memeriksa detailnya. "Maaf, saya belum bisa beri pernyataan," katanya cepat sebelum menutup telepon. Tak lama kemudian, pesan dan panggilan berdatangan. Grup WhatsApp keluarga, teman, bahkan tetangga, semuanya membicarakan hal yang sama. "Wah, Putri sekarang CEO Mall Cendana ya? Keren banget, ternyata beneran kaya." Tapi ada juga yang sinis. "Pasti hasil nipu. Siapa sih yang wariskan mall segitu besar ke dia?" Putri pusing. Ia memutuskan datang ke kantor notaris untuk memastikan semuanya. Dan benar, surat sah itu memang atas namanya. Ia tidak pernah menyangka, ternyata mendiang paman dari ibunya yang dulu tinggal di luar negeri memang menuliskan namanya sebagai penerima warisan terakhir. Putri keluar dari kantor notaris dengan langkah gemetar. Semua terasa seperti mimpi. Namun di sisi lain, ia tahu kabar ini akan memperbesar gosip yang sudah ada. Sore harinya, berita itu benar-benar muncul di media lokal. Mantan penjahit kini jadi CEO mall terbesar di Jawa Tengah. Judul itu menarik perhatian semua orang. Foto Putri tersenyum di acara seminar dulu terpampang besar. Komentar di internet pun meledak. "Ah, nggak mungkin. Pasti bohong lagi. Dia aja dulu dituduh nipu orang. Kalau beneran kaya, kenapa dulu tinggal di rumah kecil?" Putri menatap layar ponsel dengan jantung berdebar. Ia belum sempat menjelaskan apapun, tapi dunia sudah lebih dulu menilainya. Malamnya, Rudi tiba-tiba datang ke rumah. Wajahnya merah, dan nada suaranya tinggi sejak membuka pintu. "Selamat ya, Put. Sekarang kamu sukses besar," katanya dengan nada mengejek. Putri berdiri, menatapnya datar. "Aku nggak tahu kamu serius atau nyindir." Rudi mendekat. "Kamu tahu apa yang orang bilang di luar sana? Mereka pikir kamu sengaja nyebar berita itu biar terkenal. Kamu bikin malu keluarga." Putri berusaha tenang. "Aku nggak pernah sebarkan berita itu. Media yang menulis, bukan aku." Rudi tertawa keras. "Jangan pura-pura polos. Kamu selalu mau kelihatan hebat. Sekarang kamu senangkan dilihat semua orang." Putri mulai kehilangan sabar. "Ruth, aku cuma berusaha memperbaiki hidupku. Kenapa semua yang aku lakukan selalu salah di matamu?" Rudi menatapnya tajam. "Karena kamu nggak tahu tempat. Kamu istri, bukan bos besar. Kamu seharusnya ikut suami, bukan saingan aku." Putri menunduk, mencoba menahan air mata. "Aku bukan sainganmu. Aku cuma mau dihargai." Rudi menggeleng keras. "Kamu nggak tahu diri." Suasana menjadi tegang. Teguh yang kebetulan datang membawa dokumen langsung masuk begitu mendengar suara keras itu. "Mas Rudi, cukup. Jangan bentak Mbak Putri," katanya tegas. Rudi menatap adiknya tajam. "Kamu juga, Teguh. Jangan ikut campur urusan rumah tangga orang." Teguh berdiri tegap. "Aku ikut campur karena kamu keterlaluan. Mbak Putri nggak salah apa-apa." Rudi terdiam sejenak, lalu melempar tatapan marah. "Kamu belain dia terus, ya? Dari dulu kamu memang suka sama dia, kan?" Kalimat itu membuat ruangan langsung hening. Putri terpaku, sementara Teguh mencoba tetap tenang. "Mas, jangan asal bicara. Aku cuma bantu karena aku tahu Mbak Putri orang baik." Rudi mendengus. "Orang baik? Hahaha. Kita lihat aja nanti, siapa yang masih percaya dia kalau semuanya terbongkar." Setelah itu, Rudi pergi meninggalkan rumah dengan langkah cepat.
Putri menatap pintu yang tertutup rapat. Tubuhnya lemas, tapi pikirannya penuh pertanyaan. Teguh mendekat perlahan. "Mbak, kamu nggak apa-apa?" Putri menggeleng pelan. "Aku nggak ngerti kenapa semua ini terjadi bersamaan." Teguh menatapnya lembut. "Kamu udah sejauh ini, Mbak. Jangan mundur sekarang." Putri menarik napas panjang. "Aku nggak akan mundur. Tapi aku juga nggak tahu seberapa kuat aku bisa bertahan." Malam itu, ia menatap jendela kamar sambil menggenggam surat warisan di tangannya. Ia sadar, hidupnya tidak akan sama lagi mulai hari ini. Ia sadar, hidupnya tidak akan sama lagi mulai hari ini. Sejak berita tentang warisan itu muncul, telepon Putri tak pernah berhenti berdering. Ada yang ingin wawancara, ada yang hanya ingin memastikan kabar itu benar, bahkan ada yang terang-terangan meminta bantuan uang. Putri berusaha tetap tenang. Ia tahu kalau tidak berhati-hati, semua bisa salah arah. Ia menolak semua undangan wawancara dan memilih fokus ke pekerjaannya. Namun gosip di luar semakin besar. Beberapa orang mulai menuduhnya memalsukan dokumen warisan. Ada juga yang bilang ia hanya diperalat oleh pihak lain untuk menutupi masalah di Mall Cendana. Sementara itu, keluarga Rudi mulai ikut bicara. Ibunya datang ke rumah dengan wajah kesal. "Putri, kamu ini sebenarnya apa maumu? Semua orang ngomong kamu bohong." Rudi malu, keluarga juga kena imbasnya. Putri menatap mertuanya dengan sabar. "Bu, aku nggak pernah nyebar berita itu. Aku juga baru tahu setelah media nulis." "Ah, kamu jangan pura-pura. Dari dulu kamu memang suka cari perhatian." Putri menunduk, menahan diri agar tidak membantah. "Aku cuma pengen kerja tenang, Bu." Tak lama setelah ibunya pergi, Rudi muncul lagi, kali ini dengan nada lebih dingin. "Put, aku pikir kamu perlu istirahat dari semua ini. Biar aku urus dulu urusan mall itu. Kamu kan gak ngerti bisnis besar." Putri menatapnya bingung. "Kamu mau ambil alih mall itu?" Rudi tersenyum tipis. "Aku cuma bantu. Kamu tahu sendiri, orang-orang lebih percaya aku. Kalau kamu yang jalanin, nanti dikira mall itu punya orang lain." Putri langsung tahu maksudnya. "Ruth, itu warisan atas namaku. Aku nggak akan kasih ke siapapun." Rudi mendengus. "Kamu nggak tahu diri. Aku suamimu, aku lebih pantas urus semuanya." Putri berdiri, suaranya tegas. "Kamu boleh jadi suamiku, tapi itu bukan alasan untuk merebut apa yang bukan milikmu." Teguh yang datang tak lama setelah itu melihat suasana tegang. Ia langsung berdiri di sisi Putri. "Mas Rudi, biarkan Mbak Putri ambil keputusan sendiri. Dia yang punya hak penuh." Rudi menatap adiknya tajam. "Kamu lagi-lagi belain dia, Teguh? Apa kamu lupa siapa aku?" Teguh tetap tenang. "Aku nggak lupa. Tapi aku juga tahu siapa yang benar." Rudi marah, tapi kali ini ia memilih pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah suasana tenang, Teguh menatap Putri yang tampak lelah. "Mbak, kamu harus siap. Media dan orang-orang mungkin makin ribut. Tapi aku di sini. Aku nggak akan biarkan kamu sendirian." Putri menatapnya dengan mata berkaca. "Teguh, kadang aku capek banget. Rasanya semua orang pengen lihat aku jatuh." Teguh tersenyum kecil. "Biarkan aja, Mbak. Kalau mereka mau lihat kamu jatuh, kasih lihat nanti saat kamu berdiri lagi. Lebih tinggi dari sebelumnya." Ucapan itu membuat Putri menatapnya lama. Ada ketenangan yang muncul, meski situasi di luar makin panas. Beberapa hari kemudian, Putri dipanggil ke rapat besar di kantor pusat Mall Cendana. Para pemegang saham ingin bertemu langsung. Saat tiba di ruang rapat, beberapa orang menatapnya sinis. Salah satu dari mereka berkata, "Ibu Putri, kami ingin klarifikasi. Benarkah Anda pemilik sah mall ini? Kami khawatir ada kesalahan administrasi." Putri menunjukkan semua dokumen resmi dari notaris dan pihak hukum. Semua lengkap. Namun mereka tetap ragu. "Kami belum bisa percaya begitu saja. Media sudah menulis hal-hal yang tidak baik. Kalau kabar itu salah,
reputasi kami juga bisa rusak. Putri menatap mereka dengan tenang. Saya mengerti, tapi saya tidak pernah mencari perhatian. Saya di sini bukan untuk pamer, saya hanya ingin menjalankan tanggung jawab saya sebaik mungkin. Salah satu direktur menatapnya tajam. Kalau begitu, buktikan. Kami akan beri waktu 3 bulan. Kalau dalam waktu itu tidak ada hasil nyata, posisi Anda akan kami tinjau ulang. Putri mengangguk pelan. Baik, saya terima. Setelah keluar dari ruang rapat, Putri berdiri di depan gedung besar itu, menarik napas dalam. Teguh yang menunggu di luar langsung menghampiri. Gimana hasilnya, Mbak? Putri menatap lurus ke depan. Mereka kasih waktu 3 bulan buat buktiin kalau aku pantas di posisi ini. Teguh tersenyum samar. 3 bulan itu cukup buat kamu buktiin semuanya. Putri mengangguk mantap. Aku akan lakuin. Aku nggak mau mereka pikir aku cuma dapat posisi ini karena keberuntungan. Malamnya, Putri duduk di balkon rumah sambil menatap langit. Ia merasa takut, tapi juga bersemangat. Kali ini, bukan cuma tentang nama baik atau gosip. Ini tentang masa depannya, tentang harga dirinya sebagai wanita yang tidak mau dikalahkan keadaan. Ia tahu jalan ke depan akan berat, tapi ada satu hal yang membuatnya tidak menyerah. Teguh, yang selalu berdiri di sisinya tanpa pamrih. Dan tanpa mereka sadari, kedekatan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat dari sekadar perhatian. Dan tanpa mereka sadari, kedekatan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat dari sekadar perhatian. 3 bulan berlalu begitu cepat. Putri bekerja siang dan malam untuk membuktikan kemampuannya memimpin mall Cendana. Ia memperbaiki sistem pengelolaan, memperbarui kontrak tenant, dan mempromosikan mall dengan cara yang lebih modern. Teguh sering datang membantu. Ia tidak hanya menjadi teman diskusi, tapi juga orang yang mengingatkan Putri untuk beristirahat. Jangan lupa makan, Mbak. Kamu nggak bisa mikir jernih kalau terus begadang, katanya suatu malam sambil membawa makanan ringan ke ruang kerja Putri. Putri tersenyum kecil. Kalau aku berhenti sekarang, semua bisa runtuh, Teguh. Teguh duduk di seberang meja. Aku tahu, tapi kamu juga harus jaga dirimu. Putri diam sejenak, lalu menatapnya. Terima kasih, Teguh. Aku nggak tahu gimana aku bisa jalan sejauh ini tanpa bantuanmu. Teguh menunduk sedikit. Aku cuma pengen lihat kamu berhasil. Mereka saling menatap beberapa detik, sampai akhirnya Putri kembali fokus pada pekerjaannya. Namun semakin mendekati batas waktu 3 bulan, tekanan semakin berat. Salah satu manajer lama yang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Putri mulai menyebarkan rumor bahwa ia hanya boneka dan tidak paham bisnis. Bahkan ada laporan keuangan yang sengaja diubah untuk membuat Putri terlihat gagal. Suatu pagi, direktur utama memanggil Putri ke ruang rapat mendadak. Bu Putri, kami menerima laporan bahwa pengeluaran mall naik tajam bulan lalu. Bisa dijelaskan? Putri terkejut. Naik tajam? Tidak mungkin. Semua sudah aku kontrol langsung. Direktur menunjukkan lembar laporan. Ini buktinya. Putri memeriksa angka-angka itu dengan cepat. Ia langsung tahu ada yang tidak beres. Angka-angka tersebut tidak sesuai dengan data aslinya. Saya yakin ini bukan laporan sebenarnya, kata Putri tegas. Tapi tanda tangan Anda ada di sini, ujar direktur lain. Putri menatap lembar itu lagi, tanda tangannya memang ada, tapi ia tahu itu hasil pemalsuan. Jantungnya berdegup cepat. Ini bukan tanda tangan saya. Direktur utama menatapnya tajam. Bu Putri, kami tidak ingin mall ini hancur karena kesalahan manajemen. Kami akan meninjau kembali posisi Anda. Putri keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Di luar, Teguh sudah menunggunya. Gimana hasil rapatnya, Mbak? Putri menunduk. Mereka pikir aku salah urus. Ada laporan palsu, Teguh. Tapi mereka nggak mau dengar. Teguh mengepalkan tangan. Ada orang yang sengaja jatuhin kamu. Putri mengangguk pelan. Aku tahu, tapi aku belum punya bukti. Selama beberapa hari, Putri mencari cara membuktikan kebenaran. Ia menelusuri arsip lama dan menemukan jejak bahwa salah satu manajer senior, Pak Adi, yang dulu dekat dengan Rudy, telah memanipulasi laporan itu. Putri akhirnya memutuskan menghadapi Pak Adi langsung. Saya tahu semua, Pak. Saya sudah lihat filenya. Pak Adi tersenyum dingin.
Kamu pikir kamu bisa bertahan di sini tanpa dukungan siapapun? Semua orang di belakang Rudy. Kamu itu cuma numpang nama. Putri menatapnya tajam. Saya mungkin bukan siapa-siapa waktu dulu. Tapi sekarang saya punya tanggung jawab, dan saya nggak akan biarkan orang jahat merusaknya. Pak Adi mengangkat bahu. Silakan saja. Tapi ingat, semua orang lebih percaya berita buruk daripada kebenaran. Putri keluar dari ruangannya dengan hati gelisah. Ia tahu benar kata-kata itu ada benarnya. Orang-orang lebih mudah percaya pada gosip. Tapi ia tidak punya pilihan selain berjuang sampai akhir. Beberapa hari sebelum rapat penentuan, Rudy tiba-tiba datang ke mall. Ia berdiri di depan ruangan Putri dengan senyum puas. Aku dengar kamu mau dicopot, Put. Sayang banget ya, baru juga sebentar udah gagal. Putri menatapnya datar. Kamu datang cuma buat ngomong itu. Rudy menatapnya dingin. Aku cuma mau ngingetin. Kalau kamu menyerah sekarang, mall ini bisa aku bantu kelola. Setidaknya biar nggak malu-maluin. Putri menarik napas panjang. Ruth, aku udah cukup lama hidup di bawah bayanganmu. Sekarang waktuku berdiri sendiri. Rudy tertawa kecil. Kita lihat aja nanti. Kalau kamu gagal, semua orang bakal tahu kamu cuma penjahit yang kebetulan dapat warisan. Setelah Rudy pergi, Putri menatap meja kerjanya lama. Di sana, tersusun rapi berkas-berkas pembuktian yang ia siapkan. Tapi malam itu, ia menemukan salah satu folder penting hilang. Ia panik. Dokumen itu satu-satunya bukti untuk membersihkan namanya di rapat terakhir besok. Ia mencari kemana-mana, tapi tak ditemukan. Putri duduk di kursi, wajahnya pucat. Kalau aku nggak bisa buktikan apa-apa besok, semua akan hilang. Teguh menatapnya serius. Mbak, masih ada satu cara. Kita bisa datangi kantor pusat malam ini dan ambil data cadangan di server lama. Tapi kita harus cepat, sebelum semuanya dikunci besok pagi. Putri menatap Teguh dengan mata bergetar. Kamu yakin bisa bantu aku? Teguh mengangguk mantap. Aku nggak akan biarin kamu kalah. Putri berdiri. Baik, Teguh. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Malam itu, keduanya berangkat ke kantor pusat dalam suasana hening. Hujan turun pelan di luar. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal pasti, keputusan malam itu akan menentukan masa depan Putri sepenuhnya. Malam itu, keduanya berangkat ke kantor pusat dalam suasana hening. Putri duduk di kursi penumpang sambil memegang map kosong yang seharusnya berisi bukti penting. Teguh menyetir dengan fokus, meski sesekali melirik Putri yang tampak gelisah. Kita masih punya waktu, Mbak. Data cadangan itu pasti masih ada, kata Teguh menenangkan. Putri mengusap telapak tangannya yang dingin. Aku takut semua kerja kerasku selama ini sia-sia, Teguh. Teguh menggeleng pelan. Selama aku ada di sini, kamu nggak sendiri. Mobil berhenti di halaman kantor pusat yang sudah sepi. Lampu-lampu gedung masih menyala setengah, tapi koridor di dalam tampak tenang. Satpam yang berjaga mengenal Teguh sehingga mereka diizinkan masuk setelah absen dan mencatat waktu kedatangan. Putri berjalan cepat menuju ruang arsip digital. Setiap langkah terasa berat, namun ia berusaha menahan kecemasan. Ruang server di lantai 2. Kita harus buka menggunakan kartu pegawai lama, jelas Teguh. Mereka tiba di depan pintu server. Teguh menempelkan kartu akses, pintu berbunyi pelan dan terbuka. Putri masuk lebih dulu, menatap deretan perangkat komputer yang menyala dengan lampu indikator kecil. Kamu cari folder laporan bulan itu, Mbak. Aku bantu cek dari sisi lain, ujar Teguh sambil duduk di depan komputer kedua. Putri mulai mengetik. Tangannya sempat gemetar. Ia mengambil napas panjang lalu melanjutkan. Beberapa menit berlalu tanpa hasil. Foldernya dikunci, kata Putri pelan. Coba cek versi backupnya, jawab Teguh. Putri membuka menu lain dan menemukan satu folder lama yang tidak diubah sejak 2 bulan lalu. Begitu folder terbuka, mata Putri langsung berbinar. Teguh, ini dia. Di layar muncul laporan asli yang tidak dimanipulasi. Semua angkanya sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Teguh berdiri di samping Putri. Akhirnya ketemu. Putri menatap layar itu lama, seperti menahan emosi yang sejak tadi menumpuk. Teguh, terima kasih. Kamu selalu ada saat aku butuh. Teguh tersenyum kecil. Ia menepuk bahu Putri dengan lembut.
Kamu pantas mendapatkan keadilan. Mereka mencetak dokumen itu dan menyalinnya ke flash disk. Putri memegang hasil cetakan itu erat, seakan itu adalah napas terakhir usahanya. Saat berjalan keluar dari ruangan server, Putri hampir kehilangan keseimbangan karena terlalu lelah. Teguh dengan refleks menangkap lengannya. Mbak, hati-hati. Putri berdiri kembali dan menatap Teguh. Wajahnya dekat sekali. Maaf, aku cuma terlalu capek. Teguh tersenyum hangat. Enggak apa-apa. Kita pulang sekarang. Besok kamu harus siap untuk rapat besar. Pagi harinya, Putri berdiri di depan cermin ruang kerjanya. Matanya lelah, tapi tekadnya kuat. Aku siap, bisiknya pada diri sendiri. Teguh muncul di pintu. Mbak Putri, semua direktur sudah kumpul. Putri menarik napas panjang. Ia menggenggam flash disk di tangan kanannya dan berkas di tangan kiri. Ayo, Teguh. Saat mereka berjalan berdampingan menuju ruang rapat, Teguh tiba-tiba berkata pelan. Apapun hasil rapat ini, aku bangga sama kamu. Putri terdiam, sedikit tersentuh. Terima kasih, Teguh. Kamu satu-satunya orang yang percaya aku bisa. Mereka tiba di depan pintu besar ruang rapat. Direktur utama, seluruh jajaran manajemen, dan beberapa pemegang saham sudah duduk dengan wajah serius. Rudy juga hadir, tampak duduk paling belakang sambil menyilangkan tangan dengan senyum meremehkan. Putri menatap seluruh ruangan. Degup jantungnya terasa di telinga. Ia melirik Teguh yang berdiri tepat di sampingnya. Aku masuk ya, kata Putri pelan. Teguh mengangguk. Aku di sini. Putri membuka pintu dan melangkah masuk, membawa satu-satunya bukti yang bisa menyelamatkan posisinya. Rapat penentuan dimulai. Semua mata tertuju pada dirinya. Dan disinilah Putri harus mengeluarkan seluruh keberanian yang ia punya. Ia berdiri di tengah ruang rapat dengan tangan yang masih memegang berkas bukti. Suasana hening. Para direktur menatapnya dengan raut penuh penilaian. Direktur utama membuka rapat. Baik, Bu Putri. Kami ingin mendengar penjelasan Anda terkait laporan keuangan yang bermasalah. Silakan. Putri mengangguk dan mengambil posisi di depan layar presentasi. Napasnya sedikit bergetar, tapi suaranya tetap tegas. Sebelumnya, saya ingin memastikan bahwa semua informasi yang saya sampaikan hari ini didukung bukti resmi. Ia menyalakan proyektor dan menampilkan laporan asli hasil temuan semalam. Pertama, laporan keuangan yang beredar beberapa minggu terakhir bukan laporan yang saya sahkan. Laporan itu telah dimanipulasi. Beberapa direktur saling pandang. Rudy di belakang menghela napas pendek, tampak gelisah. Putri mengambil flash disk dari saku blazer. Saya menemukan versi asli laporan di server cadangan. Dan inilah bukti lengkapnya. Ia menekan tombol presentasi. Angka-angka yang muncul di layar sangat berbeda dengan laporan palsu. Penurunan yang dituduhkan pada Putri tidak pernah terjadi. Semua direktur mulai berbisik. Putri melanjutkan. Ini file asli yang belum diubah sejak tanggal pelaporan. Tanda tangan saya yang asli berada di sini. Dan seperti yang bisa Anda lihat, transaksi berjalan stabil dan sesuai rencana. Direktur keuangan menatap dokumen yang dibagikan Putri. Ini sangat berbeda dari laporan sebelumnya. Direktur utama memandang Putri tajam. Siapa yang mengubah laporan ini? Putri menarik napas panjang. Saya tidak mau menyebutkan nama tanpa penyelidikan resmi. Tapi saya menemukan bukti bahwa akses ke laporan itu dilakukan menggunakan kartu pegawai salah satu manajer senior. Ruangan langsung riuh. Teguh yang berdiri di luar ruangan dapat mendengar suara-suara itu, tapi ia tetap menunggu di balik pintu sambil menggenggam jemari sendiri, berharap semuanya berjalan lancar. Direktur utama mengetuk meja untuk menenangkan situasi. Baik, Bu Putri. Terima kasih atas klarifikasinya. Sekarang kami ingin meninjau bukti Anda. Silakan tunggu di luar. Putri menunduk hormat dan keluar dari ruangan. Saat pintu tertutup, Putri langsung disambut Teguh. Mbak, gimana? Putri duduk di kursi luar rapat. Aku sudah kasih semua bukti. Sekarang tinggal menunggu. Teguh duduk di sampingnya. Ia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya cukup membuat Putri merasa tidak sendirian. Beberapa menit berlalu dalam diam. Teguh kemudian berkata pelan, "Aku bangga sama kamu.
Kamu tidak lari, kamu hadapi semuanya. Putri menatapnya lembut. Aku bisa karena kamu ada di sini. Mereka saling menatap. Sesaat suasananya terasa dekat dan hangat, sampai suara pintu ruang rapat terbuka. Direktur utama keluar lebih dulu. Bu Putri, silakan masuk kembali. Putri berdiri perlahan. Teguh menepuk lengannya memberi dukungan. Aku nunggu di sini. Putri melangkah masuk lagi. Di dalam, suasananya jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Direktur utama berbicara mewakili semuanya. Setelah meninjau bukti baru yang Anda tunjukkan, kami menyimpulkan bahwa laporan yang beredar sebelumnya memang dimanipulasi. Kami akan melakukan investigasi lebih lanjut. Putri mengangguk. Namun direktur belum selesai. Dan mengenai posisi Anda sebagai pengelola mall, kami memutuskan untuk mempertahankan Anda dalam jabatan tersebut. Putri tertegun. Terima kasih banyak. Direktur lain menambahkan, kinerja Anda selama ini terbukti baik. Kami harap Anda terus membangun mall ini ke arah yang lebih baik. Putri menunduk hormat, menahan emosi yang hampir meluap. Saat rapat ditutup, Putri berjalan keluar dengan lega. Begitu pintu terbuka, Teguh langsung bangun dan menghampiri. Mbak Putri, gimana hasilnya? Putri tersenyum, kali ini dengan napas lega yang tidak bisa disembunyikan. Aku dipertahankan. Teguh langsung tersenyum lebar. Ia tanpa sadar memegang kedua tangan Putri. Syukurlah, aku tahu kamu pasti bisa. Putri tidak menarik tangannya. Ia justru membalas genggaman itu. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah terjadi, ia merasa benar-benar aman. Dan kini, masa depan yang baru mulai terlihat di hadapannya. Putri kembali ke ruang kerjanya dengan perasaan jauh lebih ringan. Ia meletakkan berkas-berkas rapat di meja lalu duduk sambil menutup mata sejenak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa bernapas tanpa beban besar menekan dadanya. Tak lama kemudian, Teguh muncul sambil membawa 2 gelas minuman hangat. Mbak Putri, aku bawain ini. Kamu pasti butuh. Putri membuka mata dan tersenyum. Teguh, terima kasih. Aku benar-benar nggak tahu harus balas kebaikanmu gimana. Teguh duduk di sofa kecil dekat meja Putri. Nggak perlu dibalas apa-apa. Aku senang bisa bantu. Yang penting kamu baik-baik aja. Putri ikut duduk di sebelahnya. Suasana ruang kerja terasa lebih hangat dari biasanya. Ia menatap minuman di tangannya, lalu berkata pelan, aku pikir, aku akan berlari terus tanpa arah. Tapi ternyata masih ada orang yang mau percaya aku. Teguh menatapnya lembut. Kamu itu kuat, Mbak. Kamu cuma butuh seseorang buat ngingetin kalau kamu layak dihargai. Putri tersenyum kecil. Ia lalu menyandarkan kepala ke sandaran sofa, terasa sedikit nyaman karena Teguh duduk di dekatnya. 2 minggu setelah kejadian rapat, keadaan mall perlahan membaik. Para tenant mulai merasa tenang dan kembali bekerja normal. Tim manajemen yang dulu meragukan Putri sekarang menunjukkan sikap lebih menghargai. Beberapa kali Putri mendapat undangan wawancara dari media lokal tentang perjalanan hidupnya. Namun ia tidak menonjolkan dirinya sebagai tokoh hebat. Ia hanya bercerita apa adanya, mantan penjahit yang berusaha keras memperbaiki hidup. Suatu sore, setelah semuanya selesai, Putri berjalan ke area balkon mall yang menghadap kota. Cahaya matahari senja membuat tempat itu tampak lebih tenang. Teguh datang menghampiri dengan langkah pelan. Kamu capek? Tanya Teguh. Lumayan, jawab Putri sambil tersenyum. Tapi ini capek yang enak. Semua terasa lebih stabil. Teguh berdiri di sampingnya. Aku ikut senang lihat kamu seperti ini. Putri menghela napas perlahan. Teguh, aku pengen jujur. Selama ini aku ngerasa cuma sendiri. Bahkan waktu aku dan Rudi masih bersama, aku sering merasa seolah nggak ada yang bisa diajak bicara. Teguh menatap Putri, mendengarkan dengan baik. Tapi sejak kamu datang, semuanya berubah. Kamu bikin aku merasa cukup. Itu perasaan yang lama banget nggak aku rasain. Teguh tersenyum pelan. Kalau kamu butuh tempat buat cerita atau bersandar, aku selalu ada. Nggak harus menjadi siapa-siapa. Cukup jadi aku. Putri menoleh dan menatap Teguh dengan ekspresi yang lebih lembut daripada sebelumnya. Terima kasih, Teguh. Mereka berdiri berdampingan, menikmati hembusan angin senja.
Putri kemudian tanpa pikir panjang meraih tangan Teguh. Teguh kaget sebentar, tetapi ia membalas genggaman itu tanpa ragu. Hubungan mereka tidak perlu kata-kata terlalu banyak. Keduanya tahu bahwa kedekatan itu tumbuh dari kepercayaan, bukan paksaan. Malamnya, saat Putri pulang, ia duduk di ruang tamu kecil rumahnya. Ia memandang mesin jahit tua di sudut ruangan. Benda itu dulu menjadi sumber air matanya, tapi kini ia melihatnya sebagai lambang ketekunan. Putri tersenyum. Benang hidupku berubah jauh. Ya, gumamnya. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Teguh masuk. Mbak Putri, istirahat ya. Besok aku jemput buat rapat pagi. Putri membalas. Iya, terima kasih, Teguh. Ia meletakkan ponsel dan menyandarkan tubuh di sofa. Hatinya terasa hangat. Ia tidak hanya menyelesaikan badai dalam hidupnya. Ia juga mulai menemukan seseorang yang membuat hari-harinya terasa lebih berarti. Dan perjalanan barunya belum selesai. Keesokan paginya, Putri bangun dengan perasaan lebih ringan daripada biasanya. Ia berdandan sederhana, lalu bersiap menunggu Teguh yang berjanji menjemput untuk rapat pagi. Ketika mobil Teguh berhenti di depan rumah, Putri keluar dengan senyum yang tidak ia sadari begitu lebar. Teguh turun dari mobil dan membuka pintu untuknya. Pagi, Mbak Putri. Pagi, Teguh, jawab Putri, masuk ke mobil dengan hati yang tenang. Dalam perjalanan menuju mall, mereka mengobrol ringan tentang pekerjaan, rencana promosi mall, dan beberapa acara sosial yang ingin Putri adakan untuk para pedagang kecil. Teguh mendengarkan dengan antusias. Aku suka idemu bikin program khusus UMKM, Mbak. Itu bisa bantu banyak orang, kata Teguh. Putri mengangguk. Aku pengen mall ini bukan cuma tempat belanja. Aku pengen ada peran sosial juga. Teguh tersenyum. Kamu selalu mikirin orang lain. Makanya kamu layak ada di posisi ini. Putri merasa pipinya hangat mendengar itu. Setelah rapat selesai, beberapa direktur datang menghampiri Putri dan menyalami dengan penuh hormat. Kami mendukung program kerja Anda, Bu Putri, kata salah satu dari mereka. Apapun kebutuhan yang Anda perlukan untuk pengembangan mall, silakan sampaikan, tambah yang lain. Putri mengangguk sopan. Terima kasih. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Di belakang, Teguh memperhatikan dengan bangga. Untuknya, melihat Putri dihargai seperti ini sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Saat keluar dari ruang rapat, Putri berjalan ke arah Teguh dan berkata pelan, "Aku senang semuanya membaik." Teguh menjawab, "Kamu layak dapat itu semua." Putri menatap Teguh beberapa detik. "Teguh, apa kamu bahagia sekarang?" Teguh tersenyum kecil. "Kalau kamu bahagia, aku juga bahagia." Putri tidak bisa menahan tawa kecil. Jawabanmu selalu bikin tenang. Mereka berjalan berdampingan ke balkon mall. Putri menyandarkan kedua tangannya di pagar, memandang aktivitas mall yang mulai ramai. Teguh berdiri di sampingnya. "Dulu aku pernah merasa hidupku nggak akan berubah," kata Putri perlahan. "Aku cuma penjahit yang kerja keras untuk bertahan. Aku hidup dengan seseorang yang tidak pernah menghargai apapun yang aku lakukan." Teguh mendengarkan tanpa memotong. "Tapi sekarang, aku melihat dunia berbeda. Aku tahu prosesnya panjang. Tapi aku bangga dengan diriku sendiri karena aku nggak menyerah." Teguh bersandar pelan di pagar. "Dan aku bangga bisa jadi orang yang lihat perubahanmu." Putri menatap Teguh lama. "Aku bersyukur kamu selalu ada." Teguh menunduk sedikit, lalu mengulurkan tangan. Putri menyambutnya tanpa ragu. Mereka berpegangan tangan dengan tenang, tanpa perlu kata-kata tambahan. Di tengah keramaian mall, ada ketenangan antara mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Putri mengadakan pertemuan dengan komunitas UMKM dan pedagang kecil. Acara itu berjalan lancar. Banyak yang berterima kasih karena Putri memberi ruang bagi mereka untuk berkembang. Saat acara selesai, seorang ibu pedagang berkata, "Bu Putri, terima kasih banyak ya. Semoga rezekinya tambah lancar." Putri tersenyum. "Amin. Kita maju bareng-bareng ya." Teguh berdiri tak jauh dari situ dan tersenyum melihat Putri dikelilingi orang-orang yang menghargainya. Ia tahu Putri bukan hanya pemimpin. Ia inspirasi. Malamnya, Putri dan Teguh duduk di kafe kecil dekat mall. Mereka memilih meja di luar agar bisa menikmati angin malam. "Teguh,
kata Putri sambil menatap minumannya. Aku nggak tahu ke depan hidupku akan seperti apa. Tapi aku tahu, aku nggak mau lagi hidup dalam ketakutan atau penyesalan. Teguh menatap Putri dengan lembut. Selama kamu terus bergerak maju, semua akan baik-baik saja. Putri mengangguk. Dan, aku pengen kamu tetap ada di langkah-langkah hidupku berikutnya. Teguh terdiam sesaat, lalu tersenyum hangat. Aku akan tetap ada kalau kamu memang mengizinkan. Putri tersenyum lebar, lebih tulus dari sebelumnya. Ia memegang tangan Teguh di atas meja. Terima kasih, Teguh. Kamu sudah jadi bagian penting dari hidupku. Teguh menjawab pelan, dan kamu bagian penting dari hidupku juga, Mbak. Mereka berpegangan tangan lebih erat. Tidak berlebihan, tidak tergesa. Hubungan itu tumbuh perlahan, tapi kuat. Putri pulang malam itu dengan hati yang damai. Ia membuka pintu rumah, menatap mesin jahit lamanya, dan berkata pelan, "Aku sudah berjalan jauh, dan aku akan terus maju." Ia menutup lampu ruang tamu dan melangkah ke kamar dengan senyum puas. Perjalanan hidupnya bukan tentang menjadi CEO atau trader sukses. Perjalanan itu adalah tentang menemukan nilai dirinya sendiri. Dan Putri akhirnya menemukannya, bersama keyakinan baru, pekerjaan yang ia cintai, dan seseorang yang tulus berada di sisinya.